Jadi ceritanya teman-teman, saya kemarin itu mengunjungi lah ya seseorang di area Rawalele di Jombang. Nah, di sana tuh saya belajar teman-teman, dengerin bagaimana cerita beliau membangun usaha. Beliau tadinya pekerja, terus ibunya tuh pantang menyerah, coba jualan sana sini, dan memang beliau kayak tertarik lah buat wirausaha mungkin ya. Dan sampai ya coba-coba terus, ada pernah jualan mie, jualan apa macem-macem kayak gitu teman-teman. Terus saya dengerin aja, pernah juga rame jualannya, dan kemarin termasuk cerita juga bagaimana bahwa dia ternyata pas corona tuh kan rame luar biasa ya. Lanjut pas sudah nggak corona, beliau jualannya mundur. Dan memang ini sih dirasakan kalau jualan mundur ini rata-rata semua ya teman-teman. Bahkan sampai hari ini pun saya rasakan memang jualannya turun. Kayak tadi sempat ngobrol sama mbak warteg depan itu, teman-teman yang putih, beliau juga ngatain, oh iya emang kerja apa emang lagi turun. Jadi teman-teman, saya jadi apa ya, penyemangat lah gitu ya, pada saat kita lagi loyo lemah gitu, sowan ke beliau-beliau seperti ini, bisa mendapat suntikan motivasi, nutrisi motivasi lah gitu teman-teman. Jadi pada saat kita ada loyo, jangan ngeluh lah ya, maksudnya jangan kita jadi nggak semangat, nggak termotivasi gitu teman-teman. Pokoknya selalu ada jalan keluarnya. Yang penting ojo nyerah, semangat terus, keep going. Dan tadi beliau juga WA saya, katanya beliau itu cerita pada pembeli dari Australia gitu. Tadi itu WA di capture ke saya, dan itu efek dari akun YouTube yang pernah datang meliput gitu. Dan beliau katanya menangis bukan karena sedih, tapi menangis karena happy. Beliau bisa mendapatkan klien, orang mau order, dan beliau tinggalnya di Australia gitu. Dan itu mungkin ya suatu apa ya bun, apalagi beliau udah usia gitu ya, di usia beliau yang seperti itu tapi udah mendapatkan, masih bisa gitu. Keren sekali katanya, kayaknya ya teman-temanku semua. Jadi pembelajarannya tetap bersyukur, tetap happy, dan hakul yakin aja bahwa semuanya itu udah diatur sama Allah. Dan di lingkaran saya sendiri ada beberapa teman yang ya sekarang lagi mumet, lagi pusing gitu mengenai cicilan, mengenai pembayaran, jualannya sepi gitu ya. Ya selalu saya ingatkan bahwa memang riba itu efeknya luar biasa teman-teman. Saya rasakan sendiri, saya mobat mabit, nggak riba aja utang itu berat teman-teman. Jujur saya mengalami lagi ini kayak hutang gitu ya. Walaupun riba itu berat, apalagi riba itu karena efek bunganya itu loh teman-teman. Oke, nanti dilanjut lagi guys. Ini saya sambil perjalanan pulang habis sholat isya berjamaah. Saya lanjutkan lagi nih sambil sedikit ngap-ngapan, karena tadi sambil jalan dari musola teman-teman habis sholat isya. Jadi ingin cerita sedikit apa sih hal-hal yang saya dapat hari ini gitu. Ya pembelajarannya dari hari kemarin yang pokoknya coba aja saya celotehkan lah. Pertama untuk belajar saya ngobrol, belajar saya ngonten gitu ya. Dan ini konten apa adanya tanpa no edit ya, paling tekan saya sambungkan aja. Jadi itu teman-teman. Ya kemarin saya bersyukur saya dijamu di sana, diberi makan, diberi minum, diberikan ya konten lah ibaratnya. Konten itu sekarang kalau saya malam dengerin si Mbak Yulia Lorena gitu ya, beliau ngomongin, saya ini mau pulang Mbak Bu ya, maksudnya ke ibunya, saya sangunin dong satu konten gitu ya. Jadi konten itu bukan cuman sekedar untuk cari view, cari apa gitu ya, tapi pembelajaran juga plus nasihat atau apa, penyemangat lah gitu teman-teman. Pokoknya kalau arahnya positif, ayo gaskan aja.
Ayo pokoknya jalankan aja. Dan saya tadi juga menyemangati Ibu Nani, pemilik jahe instan gitu ya. Ya Bu, pokoknya ayo kita belajar komitmen istiqomah. Saya pun bikin video sering kok dicela gitu, dihina, tapi saya jadikan motivasi aja gitu. Bersemangat kan, tak gara-gara channel saya, ngawur-ngawur saya, nekat-nekat saya, akhirnya terbukti saya tersambungkan dengan Ibu gitu. Jadi saya coba saya alami, saya coba tebarkan ke orang lain teman-teman. Saya coba alami dari konten-konten saya kayak gini teman-teman. Ya mungkin view saya rendah, penonton saya sedikit, tapi bagi saya nggak apa-apa gitu. Saya jalanin aja, saya istiqomahin. Karena saya kemarin juga dengerin dari Mas Krisbo yang ngesut Wondes gitu ya. Coba saya tanya, beliau kan udah subscribernya tuh udah 80.000 lebih, dan yang lebih keren lagi bukan masalah subscribernya aja, tapi view-nya luar biasa, lumayan tinggi-tinggi. Apalagi pas ngesut Wondes kayaknya udah mau nembus ke 500.000 view. Ini cukup lumayan, bagi amazing bagi saya, kok bisa ya gitu terjadi seperti itu. Apa Mas yang bisa membuat, dan awal-awalnya sama aja kayak saya yang view rendah segala macam, tapi lama-lama ya mendapatkan hasilnya lah. Dia bisa jalan, bisa menghasilkan profit yang ya bisa buat kehidupan itu katanya 1,5 tahunan lah gitu. Jadi teman-teman, pembelajarannya adalah apapun itu ya perlu konsisten. Nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada yang instan. Kalaupun instan resikonya pasti hilangnya juga instan gitu teman-teman. Berarti, nah itulah kenapa kita itu harus sangat mencintai proses. Untuk contoh aja nyata teman-teman, saya kemarin saya dengerin ceritanya Bapak itu ya, Bapak Jahe Merah gitu. Beliau menceritakan, beliau udah berhasil, udah punya rumah, udah punya kendaraan, udah punya ini gitu ya. Tapi badai Covid berlalu, justru yang tadinya banjir orderannya menyulit. Bahkan katanya beliau saking sulitnya buat hidup aja susah gitu. Katanya ngomongnya begitu, tapi realitasnya seperti apa, siap ya mungkin hanya beliau dan istrinya yang tahu, Ibu Nani yang tahu gitu. Tapi di balik itu semua teman-teman, ada pembelajarannya bahwa naik turunnya, terus beliau sakit, bahkan ada yang ngomong kepada saat beliau balik itu, Bapak kirain udah meninggal karena kemarin beritanya Bapak sakit gitu. Karena beliau pernah diabetes plus kena TBC. Jadi katanya ibunya, wes badannya kurus kering kayak apa gitu. Tapi ya itu ternyata kuasanya Allah disehatkan kembali. Bahkan sekarang beliau ngomong, itu sekarang makan gak dijaga-jaga Mas, banyak aja. Karena beliau bergerak terus. Terus ya kena uap jahe, bergerak terus. Bahkan kelihatannya fresh kayak gitu ya. Dan terus keikhlasan menjalani hidup ini juga penuh ikhlas, penuh syukur gitu. Efeknya apa? Rezekinya beliau sekarang malah jalan lagi, ngalir lagi gitu. Dan kalau yang saya itu ini ya, bukan cuma masalah harta katanya, tapi ya rasa syukur, rasa bahagia di hati itu yang lebih wow gitu. Bahkan beliau juga udah umroh gitu ya. Terus ya networknya juga naik gitu, dari lingkaran, berbagai macam lingkaran gitu. Wow, saya bilang amazing juga ya. Ada aja pelajaran hidup. Saya selalu jadi ke teman-teman, kita lihat orang lain, mereka bikin kesalahan apa, entah tokoh-tokoh lah, entah orang sekitaran kita lah, entah keluarga kita. Kalau mereka membuat kesalahan, yuk kita lihat sebagai pembelajaran buat kita. Gimana caranya biar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu yang saya ada di kepala saya teman-teman. Jadi pokoknya semangat, gaspol, dan selalu ada jalan terbaik. Pokoknya manut aja Gusti Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, tugas kita ya beribadah sekeren-kerennya, sebisanya, entah apa itu sholawat, entah itu sholatnya, atau ibadah yang terbaik lah, berbaginya yang kita bisa laksanakan. Nah kalau yang wajib pasti no excuse ya, tambahkan. Pokoknya positif, membuat happy, dan cenderungnya membawa kebahagiaan dan kebaikan. Nah apa enggak, gaspol teman-teman. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beristirahat.